Saya akan memilih Anies Rashid Baswedan jika Anies Rashid Baswedan dan para pendukungnya mampu untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bagaimana caranya untuk mencegah korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Selasa 11 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan sebuah cuplikan video yang menurut saya sangat menarik. Video ini adalah sebuah perdebatan sengit antara kader PDI Perjuangan dan pendukung Anies Rashid Baswedan. Kader PDIP yang bernama Deddy Sitorus ini menantang para pendukung Anies Rashid Baswedan untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bagaimana caranya untuk mencegah kasus korupsi di bumi pertiwi ini. Bahkan tidak main-main, Deddy Sitorus mengatakan bahwa jika kalian mampu untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bagaimana caranya untuk mencegah korupsi ini, maka saya walaupun kader PDI Perjuangan, tetapi saya akan memilih Anies Rashid Baswedan. Ini adalah pernyataan yang menurut saya sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Selamat menyaksikan. Sebagai anggota partai koalisi, sebagai anggota partai koalisi, Anda merasa buktikan nggak di sini? Loh, bagaimana? Nggak buktikan. Terus Anda jangan jelas Nggak buktikan, nggak ngomong bukti. Gimana? Bukti. Loh, jangan ngomong. Loh, upayanya kan jelas. Upaya ini upaya apa? Upaya mengkriminalisasi. Mengkriminalisasi siapa? Bagaimana jelas kok? Apanya? Tidak kejadiannya di Kejadian apa? Mengkriminalisasi siapa? Coba diperjelas lagi. Kejadian apa? mencoba untuk mengusut Anies. Oke, dalam kasus Formula E. Ya, Formula E. Oke, Bagaimana itu kan Sekarang saya tanya. masyarakat tangkap itu, Bang Deddy. Iya. Sebagai anggota partai Tetapi koalisi, sesuatu Anda yang Anda tidak punya bukti, jangan bicara dengan keyakinan, Pak. Justru karena tidak terbukti, Begini, makanya tidak terjadi. disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan? Ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa, kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut. Ya, kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Tadi katanya cuma PD Saron aja ya. Saya mau tanya, itu KPK di DKI korupsi apa? Komisi Pencegahan Korupsi atau Pengamanan Korupsi? Jadi kita ini jujur. Jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Kita jangan diam. Tadi kamu sudah ngomong. Saya dulu. Seru nih. Saya dulu. Pengamanannya itu gimana? Ada bukti lah. Ya kan ada korupsinya. Ya, ada buktinya. Tidak ada kasus. Loh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Coba saya tanya. Jujur, Di mana? di mana ada? Benar. Kita nggak usah ngomong munafik di sini. Oke. Sekarang begini, masalah penegakan hukum ini persoalan kita semua. Di kasus Ya, BDKI sudah ada kasus. terbukti. Selama pemerintahan Jokowi, berapa menteri dari partai pendukungnya? Kurang Ada apa? 5 menteri di era pemerintahan Pak Jokowi yang Ketua DPD, Ketua DPR. Kurang apa lagi bukti sama kalian ini tajam ke atas? Entertainment betul ya. Entertainment betul ya. Oke, silakan Bang. Ini Jadi tadi itu satu. Yang kedua, kita itu bicara. Kalau orang bicara setengah kebenaran, menutupi kebenaran yang lain, itu sama dengan bohong. Jadi kita itu kalau bicara ya terbuka. Kami menghargai Pak Anies menceritakan banyak masalah di Republik ini. Itu keresahan semua presiden dari waktu ke waktu, dari zaman Bung Karno sampai hari ini.
Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Ya, kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Ya udah, saya bisa gitu. jawab ya. Ntar dulu. Waduh, dramatisasi. Yang kedua, ketika Anda begini, kita tuh berharap begini, oke lah, ini kan membandingkan zaman Pak Jokowi lah, zaman ini. Saya melihat, ini kan ada namanya Anies Baswedan. Katanya mau pembaharuan. Kasihlah sama rakyat menunya. Apa yang mau diperbaharui? Kalau masalah, anak-anak mahasiswa ini semua udah tahu masalah. Mereka tahu tiap hari mereka bahas. Yang kita ingin dari dia itu, hope-nya apa? Which part do you want to change? How you gonna change it? In what way? Disitulah baru bedanya supaya debat kita dalam politik ini menjadi sesuatu yang beradab dan membangun. Jangan kalau semua masalah Pak. Zaman Pak Jokowi banyak masalah, zaman Pak SBY banyak juga, zaman Pak Harto apalagi. Jadi mari kita mulai pembicaraan yang baru. Buat sang mantan gubernur yang beberapa bulan terakhir ini sudah jarang kayaknya ada di rumah. Keluar kota terus, jualan ide, jualan gagasan, pamer rekam jejak agar mendapat legitimasi dari rakyat. Dari sisi itu harus saya akui, Bapak tidak punya celah untuk saya kritik. Itu sudah bagus Pak, ya memang begitu seharusnya seorang pemimpin. Tapi Pak, keluasan pikiran saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan keberanian untuk mengatakan tidak pada setiap perilaku yang merusak. Maaf Pak, jujur saja, saya menilai Bapak itu terlalu cari aman selama ini. Tidak punya keberanian untuk mengungkap semua kebenaran. Ini yang membuat saya ragu apakah Bapak akan berani bertindak tegas kepada mereka yang selama ini merusak di negeri ini. Saya yakin sebagai orang yang berpengetahuan luas dan memiliki relasi di semua kalangan, Bapak pasti mengetahui banyak informasi tentang siapa-siapa saja atau kelompok mana saja yang merugikan negara dan bangsa selama ini. Bapak pasti tahu kelompok-kelompok penjahat dengan segala kejahatan mereka di negeri ini. Tapi Bapak tidak berani mengatakan itu secara terus terang di hadapan publik. Ungkap dong Pak, supaya publik juga tahu. Jangan cari aman terus. Pemimpin yang baik itu tidak akan memberi ruang negosiasi dengan pelaku kejahatan. Benar ya katakan benar, salah ya katakan salah. Gitu Pak kira-kira. Thank you. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Keras, kritikan yang keras dan pedas. PSI ingin menarik garis tegas Pak, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Luar biasa keberaniannya. Tapi Pak, bila kelak amit-amit skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI, saya Haji Giring Ganesa Jumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Diminta tanggapan mengenai kinerja Heru Budi di DKI Jakarta, Anies, jangan adu domba. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan mengomentari kinerja dari Heru Budi Hartono
yang saat ini menjabat sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2022 yang lalu. Anies mengatakan tidak akan membahas kinerja Heru maupun pembangunan DKI Jakarta lantaran dirinya saat ini bukan pejabat, melainkan hanya warga biasa. Tidak ada tanggapan. Gini, inilah bagian dari sebuah masa di mana kami bekerja. Sesudah kami bekerja, selesai. Kami fokus kepada yang lain, dan itulah prinsip demokrasi, kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin. Menurut dia, jangan pernah khawatir akan hilangnya jabatan di era demokrasi sekarang ini, sebab jabatan akan berakhir. Jangan takut dengan jabatan yang berakhir. Jangan pernah berpikir dengan perpanjangan masa jabatan, dan itulah bagian dari demokrasi kita, ujarnya. Anies berdalih menjaga etika sehingga tak ingin mengomentari Heru Budi. Ia ingin semua pihak menghormati kinerja pejabat DKI saat ini ketika ada orang lain yang bertugas. Hormati yang bertugas. Saya selesai Kemendikbud, saya tidak berkomentar lagi soal pendidikan. Saya selesai dari DKI, saya tidak berkomentar lagi. Hormati itu, ungkap Anies Baswedan lebih lanjut. Oleh karenanya, Anies mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan adu domba dengan Heru Budi yang sedang memimpin kota Jakarta hingga 2024 nanti. Dan saya rasa etika ini kita jaga sama-sama. Jangan ngadu-ngadu. Karena kita ingin demokrasi kita itu makin menjaga etikanya. Tandas Anies lebih tegas lagi. Kira-kira kenapa ya Pak Anies tak mau berkomentar soal kondisi DKI Jakarta sekarang di bawah kepemimpinan Heru Budi? Kalau menurut kalian, jika dibandingkan selama Anies menjabat beberapa tahun sebelumnya dan beberapa bulan dijabat oleh Pak Heru, mana nih yang lebih baik dan berdampak langsung di masyarakat kebijakannya, Anies atau Heru? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama. Kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana kritikan-kritikan pedas yang dilontarkan oleh kader PDIP, oleh seorang ketua umum partai, yakni Giring Ganesa dari PSSI, dan juga kita bisa mendengar cuplikan-cuplikan video yang lain dari netizen tadi. Saya secara pribadi menilai bahwa ini semua adalah kritikan-kritikan yang membangun, dan memang harus begitu di negara demokrasi ini. Kita pun sebagai rakyat jelata harus mampu untuk mengkritik pemerintah jika pemerintah tidak melakukan hal-hal yang semestinya. Kita pun sebagai rakyat jelata harus berani untuk bersuara ketika melihat pemerintah telah melanggar aturan konstitusi yang berlaku di bangsa ini. Dalam cuplikan video tadi, hal yang paling menarik yang ingin saya tanggapi kepada kesempatan ini adalah ketika seorang kader PDIP berani menantang seorang Anies Rashid Baswedan, berani menantang para pendukung Anies Rashid Baswedan tentang perubahan, tentang hal-hal apa saja yang mau dilakukan oleh Anies dan para pendukungnya jika di suatu hari nanti terpilih menjadi seorang presiden. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kasus korupsi terus terjadi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan pergantian presiden pun tetap terjadi kasus yang sama. Ini adalah sebuah pekerjaan berat bagi kita rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah PR besar bagi para pemimpin di bangsa ini. Bagaimana caranya, konsepnya seperti apa, landasannya seperti apa, agar kasus korupsi ini jangan terulang kembali di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena yang mereka curi itu adalah uang rakyat, uang yang semestinya digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tak henti-hentinya, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita buka hati kita buka pikiran kita, mari kita berpikir kritis, mari kita melihat semua rekam jejak dari semua calon presiden saat ini. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo.
Dari ketiga orang ini, siapakah sosok yang tepat, sosok yang mampu untuk memberantas kasus korupsi ini? Apakah seorang Anies Rashid Baswedan mampu untuk memberantas kasus korupsi ini? Apakah seorang Prabowo Subianto mampu untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini dengan memberantas kasus-kasus korupsi yang sudah melandai di bangsa ini? Apakah seorang Ganjar Pranowo mampu melakukan hal-hal besar, mampu untuk melanjutkan legasi yang diteruskan, yang diprogramkan atau yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini? Ini adalah sebuah pekerjaan berat bagi kita rakyat Indonesia. Kitalah yang harus berpikir lebih kritis. Kitalah yang harus menggunakan hati nurani kita untuk melihat figur pemimpin yang mana yang mampu untuk menjadi the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029 nanti. Jangan pernah menganggap remeh dalam pemilu 2024 nanti. Karena ini adalah landasan dasar buat kita rakyat Indonesia. Jika kita berkehendak bahwa negara ini harus maju, negara ini harus sejahtera, rakyat ini harus menginginkan perubahan untuk kesejahteraan. Tetapi konsep-konsep dasar dari ketiga calon pemimpin ini, mereka pun harus memaparkannya kepada rakyat Indonesia agar kita semua menjadi paham, kita semua menjadi tahu, kita semua bisa bersuara lantang bahwa saya memilih seorang Anies Rashid Baswedan karena alasannya A, B, C, dan seterusnya. Saya memilih Prabowo Subianto karena alasannya A, B, C, dan seterusnya. Saya memilih seorang Ganjar Pranowo karena alasannya A, B, C, dan seterusnya. Inilah poin-poin penting yang harus kita rakyat Indonesia ketahui. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat mengetuk pintu hati kita agar kita semakin kritis, kita semakin bijaksana untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.